kita akan melanjutkan dengan pengenalan bimbingan dan konseling. Saya sekarang di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Ada dua guru bimbingan dan konseling. Saya, Yohanes Purnomedi, dan satunya adalah Bapak Petrus Widianto. Nah, apa itu bimbingan dan konseling? Terus, apa sih tujuannya BK di sekolah? Terus, kemudian apa fungsinya bimbingan dan konseling itu di sekolah? Nah, saya akan menyampaikan satu persatu apa itu bimbingan dan konseling secara sederhana. Bimbingan itu sendiri adalah proses pemberian bantuan kepada siswa atau individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli atau guru BK atau biasa disebut konselor sekolah yang telah mendapat pendidikan khusus untuk hal tersebut. Dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan, menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal bagi kesejahteraan hidupnya. Itu bimbingan. Kemudian konseling adalah bantuan secara profesional yang diberikan kepada konseli atau siswa itu sendiri dari seorang ahli, itu konselor. Tujuannya apa? Supaya ketika kita menyampaikan atau kita bisa bertatap muka, bisa menemukan solusi secara bersama-sama. Itu konseling. Konseling bisa konseling secara individu, bisa secara kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya mencari solusi secara bersama-sama sehingga bila mana ada permasalahan atau hal-hal yang kurang baik atau yang kurang jelas dalam diri maupun lingkungannya bisa teratasi secara baik, secara bersama-sama. Itu bimbingan dan konseling. Jadi dapat kita pahami bahwa bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Itu bimbingan dan konseling. Terus apa sih tujuan bimbingan dan konseling di sekolah? Ya, tentunya kami, para guru BK, membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi secara optimal. Apa sih potensi diri saya? Itu dapat dikembangkan secara optimal dengan cara datang ke ruang BK, lalu bisa menemukan secara bersama-sama sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai sebaik mungkin. Jadi setiap dari pribadi memiliki tugas perkembangan. Dari mulai anak atau mungkin masih kecil sampai dengan dewasa ada tugas perkembangan masing-masing. Nanti ketika kalian sudah masuk sekolah seperti biasa, akan Bapak jelaskan secara detail sehingga kalian bisa memahami fungsi BK. Dan ingat, tujuannya BK ada bukan untuk menasihati saja atau marah-marah saja atau menghukum, bukan. Itu salah besar. Lebih daripada itu, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita sehingga dapat menciptakan suatu pribadi yang berkualitas dan dapat berguna di lingkungan yang kalian tinggali tersebut. Itu tujuannya. Terus nih, fungsi BK ada beberapa. Ini saya menjelaskan ada fungsi BK tentang pemahaman, ada pencegahan, ada pemeliharaan dan pengembangan, dan yang terakhir adalah pengetasan. Fungsi-fungsi tersebut yang nantinya akan disampaikan atau akan kita lakukan atau laksanakan di lingkungan sekolah. Ada pemahaman ya supaya intinya kalian bisa memahami. Apa sih yang akan kalian pahami? Lalu pencegahan, sebelum terjadinya suatu hal, kalian dapat mencegah dari guru BK itu sendiri. Ada pembelajaran atau pemeliharaan, pengembangan, pengentasan, itu semua bila mana terjadi suatu permasalahan atau lain sebagainya. Ya, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah itu dilakukan secara tatap muka oleh seorang guru BK atau konselor sekolah kepada individu, siswa atau konseli, begitu ya, sehingga dapat tertuju pada solusi serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya dan sarana yang ada secara maksimal sehingga individu atau konseli atau kelompok dapat memahami dirinya sendiri
untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Itu bimbingan dan konseling di SMP Sin Carolus. Jadi, bila mana kalian ada kebingungan tentang pribadi kalian, tentang diri kalian, bisa kalian datang ke ruang BK. Kami sangat membuka lebar pintu kami untuk melayani kalian peserta didik, supaya apa? Supaya kalian dapat menyesuaikan diri dengan tugas perkembangan yang ada, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan baik dan kalian menjadi pribadi yang berkualitas. Tetap di rumah, jaga jarak, menggunakan masker, jaga kesehatan. Salam semangat.